Mengingat pentingnya penguasaan public speaking pada proses belajar mengajar bagi guru, dalam menghadapi kurikulum baru yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, SIFA Surakarta, Sabtu pagi menggelar workshop nasional, dengan mengambil tema, peningkatan keterampilan pengelolaan kelas yang efektif dengan metode hypnoteaching. Workshop menghadirkan pembicara Priyo Hadi Wahyono, selaku Direktur Yoga Atma Consulting, dan Sabarani SPSI Psikolog, CIT. Dengan keynote speaker, Kepala Dinas Pendidikan Kota Surakarta, Dian Rineta STMSI, Jelas Muhammad Ishak SE, selaku Ketua Panitia Workshop Nasional Public Speaking. Lebih jauh dikatakan Ishak, melalui workshop peserta memperoleh manfaat diantaranya, menumbuhkan niat dan komitmen yang kuat dalam meraih sukses pada proses belajar mengajar. Nasional PKBM SIFA pada hari ini tanggal 14 Oktober di Hotel Dana Surakarta. Mas, alasan digelarnya workshop ini untuk apa, kemudian tujuannya? Jadi tujuannya kita untuk satu ajang silaturahmi antar sekolah, baik SD, SMP, SMA maupun pondok pesantren, dan juga paling utama adalah menambah wawasan ilmu pengetahuan bagi mengenai tentang hypnoteaching. Terus mungkin harapan dengan adanya kegiatan seperti ini kedepannya bagaimana? Harapan kita supaya nanti apa yang telah diadakan dari workshop nasional untuk para guru kalangan umum atau pihak-pihak yang ingin terlibat di sini bisa mengembangkan apa yang telah diperoleh di sini berkenaan dengan hypnoteaching tersebut. Kalau studi lanjut SIFA sendiri mungkin bisa diterangkan, Mas, berkiprah di bidang pendidikan bagaimana mungkin? Untuk PKBM SIFA ini adalah pusat kegiatan masyarakat, belajar masyarakat yang kita mempunyai program ada beberapa. Yang pertama program paket A itu kesetaraan dengan tingkat SD. Yang kedua paket B kesetaraan dengan tingkat SMP, dan paket C kesetaraan SMA. Dan kita juga punya program baru yaitu untuk jenjang perkuliahan, yang mana yang bernama studi lanjut SIFA. Di situ kita ada 3 program D3 Informatika Komputer, D3 Bahasa Inggris, dan D4 Ilmu Kesehatan. Untuk kegiatan belajar mengajarnya di mana? Kantor kita bertempat di Jalan Jamsaren nomor 44, Serengan, Surakarta. Terus selama ini mungkin apa yang sudah dilakukan PKBM SIFA sendiri terhadap studi lanjut ini? Mungkin kerjasama dengan pemerintah kota atau bagaimana? Kita kalau setiap kegiatan itu tetap bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Surakarta, karena dia kan sebagai naungan kita, pembina atau pelindung kita. Jadi apapun sejenis kegiatan dari PKBM SIFA tetap berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Surakarta. Ada berapa siswa, Mas, yang sekarang ini? Di sini karena kita workshop nasional, ada beberapa daerah yang datang seperti Pekalongan, Boyolali, Sragen, Klaten, Sukoharjo sendiri, terus sama Madiun, Surabaya, dan terutama Kota Surakarta juga. Kalau di studi lanjut PKBM SIFA ini sendiri yang kejar paket itu sekarang ada berapa murid yang belajar di SIFA? Untuk keseluruhan kita ada kelas offline dan online di PKBM SIFA, dan total untuk paket A, B, dan C kurang lebih hampir 700 orang. Terus harapan ke depan mungkin terhadap SIFA sendiri, terhadap dunia pendidikan di Kota Surakarta? Oke, untuk harapan sendiri kita dari PKBM SIFA untuk lebih meningkatkan pengetahuan dan lebih maju lagi sehingga kita dapat mengcover orang-orang yang putus sekolah sehingga bisa menambah ilmu pengetahuan mereka. Dan untuk dunia pendidikan itu sangat penting karena
tanpa pendidikan, tanpa ilmu, kita akan menjadi seorang yang bodoh. Gitu Pak. Terima kasih. Mungkin ada kegiatan dalam waktu dekat Pak, apa Pak? Setelah ini. Kita juga ada rentetan kegiatan nanti setelah ini, nanti insya Allah bulan November itu nanti akan membuat kegiatan dengan PAUD se-Surakarta. Bu, terkait dengan kegiatan pada pagi hari ini mungkin bisa Ibu sampaikan alasan dan tujuannya bagaimana mungkin? Alasan untuk kegiatan pagi ini itu kita akan lebih ke arah guru-guru biar punya kompetensi untuk penguasaan kelas. Sekarang banyak sedang dikembangkan kurikulum baru, di mana untuk pengadaan dan pengelolaan kelas kan ada model baru. Nah seperti itu alasan kenapa kita mengadakan. Perlu adaptasi. Iya, untuk adaptasi juga pengembangannya seperti apa. Ini guru ini dari SD sampai SMA atau sampai perguruan tinggi juga? Kita hanya dari SD, SMA, SD, SMP, SMA. Jadi terus di semua level. Ini juga ada yang dari PAUD juga ada, ya. Terus yang dari pendidikan non formal juga ada. Jadi tidak hanya pendidikan formal saja. Secara keseluruhan berapa peserta Bu? Kalau ini yang sudah terdaftar di kami itu ada 80-an ya. Kalau targetnya kan sebenarnya kita hanya 70. Malah ada Alhamdulillah kelebihan ya. Ternyata banyak yang berminat dengan kegiatan yang kami selenggarakan. Selain target dari penguasaan para guru terhadap kurikulum yang baru, mungkin apalagi yang akan dicapai oleh para peserta workshop? Targetnya selain penguasaan itu dia akan lebih bisa menguasai dan mengembangkan untuk anak-anaknya. Jadi anak-anaknya dalam proses belajar mengajar. Dalam proses belajar mengajarnya itu akan bisa lebih bervariatif. Oh gitu. Harapan Bu ke depan mungkin terkait dengan kegiatan seperti ini apakah akan terus diselenggarakan? Harapannya nanti insya Allah kita akan selenggarakan secara berkesinambungan ya. Nanti akan kita juga gunakan berbagai metode, jadi nanti akan kita pisah antara untuk yang PAUD akan kita selenggarakan sendiri. Nanti yang insya Allah akan kita selenggarakan pada bulan November. Kita akan adakan untuk yang khusus PAUD, karena kan untuk penanganan anak PAUD akan berbeda dengan anak yang SD ya. Untuk anak yang SD, SMP ataupun SMA. Jadi nanti insya Allah nanti karena kan kemarin memang ada beberapa permintaan dari peserta ataupun dari pihak lain itu untuk penyelenggaraan penguasaan anak khusus untuk anak usia dini seperti itu. Sedangkan metode hypnoteaching sendiri adalah improvisasi dari sebuah metode pembelajaran yang menggunakan sugesti untuk mencapai alam bawah sadar anak didik. Hypnoteaching merupakan suatu teknik penggabungan ilmu hipnosis, komunikasi, psikologi dan teknik pengajaran di kelas. Oleh karena itu dalam menyampaikan pembelajaran, guru akan menggunakan bahasa alam bawah sadar yaitu bahasa persuasif sehingga dapat menimbulkan ketertarikan bagi para siswa. Sedangkan hypnoteaching sendiri merupakan paduan hipnosis mensugesti dan teaching mengajar. Sehingga hypnoteaching lebih diartikan seni komunikasi dalam proses belajar mengajar dengan cara mengeksplorasi alam bawah sadar agar anak lebih fokus dalam belajar, relaks dalam menerima materi pembelajaran yang diberikan. Melalui hypnoteaching, pembelajaran akan lebih menyenangkan, baik untuk anak didik maupun guru. Dapat berbagi kreativitas, dan lebih mampu mengelola emosi. Menumbuhkan hubungan harmonis antara guru dan anak didik. Guru juga dapat mengatasi kesulitan anak didik dalam proses belajar mengajar melalui pendekatan personal. Guru juga dapat membantu anak didik menghilangkan kebiasaan-kebiasaan kurang baik, jelasnya. Ketua Studi Lanjut SIFA, Bapak Hartanto SE, yang terhormat
selama kurang lebih 1,5 sampai 2 jam, Bapak Ibu akan bersama dengan saya, Priyo Hadi Wahyono, di dalam sesi public speaking, bagaimana proses pengelolaan efektif di dalam kelas, dalam proses pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan dan tujuan. Jadi 2 ini tidak boleh dilepaskan.